Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 63. Ikut pelatihan. Nina memasukkan pakaian putranya ke dalam tas kain berwarna hitam. Ukuran tas ini cukup besar, sehingga mampu memuat semua perlengkapan putranya selama 3 minggu ke depan. Awal mulanya, Nina hanya berpikir bahwa putranya akan menjalani pelatihan sekitar 1 minggu paling lama. Namun, ternyata putranya menjalani pelatihan 3 minggu. Ada rasa sedih ketika Nina masukkan pakaian putranya ke dalam tas. Selama ini, dirinya belum pernah berpisah dengan putranya dalam jangka waktu selama ini. Selama ini, bila putranya mengikuti berbagai macam kegiatan di sekolahnya, mulai dari olimpiade, turnamen, olahraga, dan studi tur, biasanya 1 minggu paling lama. Bila studi tur itu lebih dari 1 minggu, dengan tujuan yang cukup jauh, putranya tidak pernah mau ikut serta. Ibu sapa Randi. Randi duduk di samping ibunya yang sedang memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Nina tersenyum memandang putranya. Ia tidak tahu kapan putranya masuk ke dalam kamar ini. Air mata yang menetes di pipinya belum sempat dihapusnya. Iya, jawab Nina yang mengusap air matanya. Ibu menangis, tanya Randi. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ibu sangat senang anak ibu bisa menjadi salah satu orang yang mengibarkan bendera di Istana Merdeka. Nanti, bila ibu ke pasar, pasti banyak para pedagang yang bertanya, Randi di mana? Nina tersenyum menatap wajah putranya. Randi hanya diam menatap wajah ibunya. Ibu tidak bisa membayangkan seperti apa bangganya ibu ketika memberitahu bahwa putra kesayangan ibu sedang melakukan pelatihan untuk menjadi pasukan paskibraka. Nina berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu tidak menyangka kalau ternyata pelatihannya lama. Nina tersenyum. Iya bu, selama 3 minggu kami tinggal di asrama dan mengikuti pelatihan. Randi memandang ibunya. Terasa berat baginya untuk meninggalkan ibunya sendiri seperti ini. Bagaimana bila ibunya sendiri di rumah makan, dan bila malam siapa yang menemani ibunya? Semua kecemasan itu menjadi bahan pikirannya. Apa aku nggak usah aja ya bu berangkatnya? Tanya Randi. Jangan, ibu pasti sangat sedih bila anak ibu tidak jadi pasukan paskibraka. Padahal ibu sudah menghayal melihat anak kesayangan ibu berada di layar televisi, jawab Nina. Tapi bagaimana bila selama 3 minggu ini ibu hanya sendiri di sini? Iya, tidak apa-apa. Ibu nanti akan tutup warung lebih cepat. Di sini juga kondisinya rame, jadi jangan dicemaskan, jelas Nina. Randi diam saat mendengar ucapan ibunya. Mbak Rati ada suaminya ya bu, nggak mungkin tidur di sini. Randi memutar otaknya dan terus berpikir. Bila akan pergi seperti ini, Randi selalu mencemaskan ibunya yang tinggal sendiri seperti ini. Mereka hanya hidup berdua, sehingga tidak ada sanak saudara untuk menemani ibunya. Nina menganggukkan kepalanya. Ibu tidak apa-apa, jangan dicemaskan. Dulu, sewaktu ibu hamil, ibu hanya sendiri di rumah. Bayangin aja dalam kondisi hamil tinggal sendirian. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Setelah anak ibu lahir, ibu barulah punya teman sampai sekarang. Nina tersenyum. Dirinya begitu sedih, namun Nina tidak ingin memperlihatkannya kepada putranya. Randi tidak mampu menahan air matanya mendengar apa yang telah disampaikan oleh ibunya. Sungguh membuat dirinya merasa sedih. Ibunya selalu berusaha sendiri, mulai dari hamil hingga sekarang. Tubuhnya bergetar memeluk ibunya. Begitu tega ayahnya yang tega meninggalkan ibunya dalam keadaan hamil. Ibu, sekarang ada aku. Aku akan selalu membuat ibu bahagia dan bangga. Ibu jangan pernah memikirkan ayah. Bila kita masih diberi umur yang panjang dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan dia, kita pasti akan berjumpa. Tapi, bila kita tidak diperkenankan untuk berjumpa dengannya, sampai kapanpun,
tetap tidak pernah berjumpa. Aku sudah tidak pernah bermimpi untuk berjumpa dengannya, ucap Randi. Nina memegang kedua belah pipi putranya. Bagi ibu, apa yang telah diberikannya sudah bisa menggantikan semuanya. Ibu sudah tidak pernah mengingat dia lagi. Ibu hanya ingin anak ibu bisa bersekolah seperti ini. Bila nanti tamat sekolah, kuliah, biar status kita naik. Bila kita hidup seperti ini, tidak berpendidikan pula, kita dipandang rendah. Namun, bila kita berpendidikan, orang masih segan. Cukup ibu saja seperti ini, dipandang rendah karena hidup seperti ini. Tidak punya pendidikan pula. Semua orang menganggap ibu dengan pandangan sebelah mata. Nina mengusap air matanya. Ia mengingat alasan mertuanya yang tidak menerima kehadirannya. Nina teringat suaminya yang pergi dan tidak pernah kembali. Ternyata suaminya sudah menikah lagi. Diperlakukan seperti ini begitu sangat menyakitkan untuknya. Ibu wanita yang sangat hebat. Aku bisa seperti ini bukan karena ayah yang mendidikku, tapi karena ibu yang telah mendidik aku. Bila ada yang merendahkan ibu, aku akan menghajarnya. Randi memeluk ibunya. Nina hanya menangis saat mendengar ucapan putranya. Sekarang dirinya bisa sangat bangga karena ada putranya yang selalu melindunginya dan menyayangi seperti ini. Nina mengantarkan putranya ke sekolah. Sore ini, putranya akan berangkat dengan bus yang sudah disediakan oleh gubernur. Ibu, aku berangkat dulu. Randi memeluk ibunya. Ibu jaga diri baik-baik. Randi begitu sangat mencemaskan ibunya. Nina menganggukkan kepalanya. Jangan lupa sholat ya nak, jaga kesehatan. Jangan pikirkan ibu di sini. Ibu akan baik-baik saja. Nina meyakinkan putranya. Iya bu, aku akan selalu sholat dan mendoakan ibu, ucapnya. Hanya kepada sang pencipta dirinya bisa meminta perlindungan dan memohon agar ibunya dilindungi, diberi kesehatan serta keselamatan. Nina menangis memandang putranya. Ibu sangat bangga dengan anak ibu. Di TV biasanya akan disiarkan kegiatan pasukan paskibraka. Nanti ibu akan selalu menonton acara itu. Biasanya akan diputar sore, jelas Nina. Iya bu, nanti aku akan masuk TV, jawab Randi yang tersenyum. Hati-hati ya nak, itu yang lain sudah mulai masuk ke dalam bus. Iya bu, Randi mencium punggung tangan ibunya dan memeluknya. Diciumnya pipi ibunya kiri dan kanan. Randi gak malu cium ibu di depan teman-teman. Nina memeluk lengan putranya. Mereka aja cium cewek gak malu, ngapain aku malu cium ibu? Randi tersenyum dan kemudian sedikit berlari menuju bus pariwisata yang menjemputnya. Nina tersenyum memandang punggung putranya. Beneran anak ibu kamu, ucap Andre. Iyalah, jawab Randi. Randi memandang keluar jendela. Dirinya tidak ada henti-hentinya melambaikan tangan ke arah ibunya hingga bus yang dinaikinya semakin menjauh. Randi duduk memandang ke belakang. Ibu kamu pasti baik-baik saja, ucap Andre. Andre sangat memahami perasaan sahabatnya saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa dari sekolahnya mereka yang terpilih berdua. Randi menganggukkan kepalanya. Randi berada di asrama. Meskipun dirinya begitu semangat dan juga fokus menjalani pelatihannya, namun hati dan pikirannya selalu memikirkan ibunya. Di sini mereka menjalani kegiatan pelatihan dan kegiatan materi malam. Mereka akan mulai bangun jam 4 pagi, kemudian bersiap-siap berangkat sholat subuh di musola. Lalu sarapan, terus kegiatan diklat atau latihan lapangan akan dimulai jam 7 pagi. Mereka akan full latihan yang memang tujuan utamanya itu buat upacara pengibaran bendera, yang mana latihan upacara di lapangan dilakukan hingga jam 5 sore. Setelah itu, malamnya dilanjutkan dengan pemberian materi oleh tim diklat. Selama berada di asrama, Randi menjalani pelatihan semi militer. Di sini yang paling utama adalah fisik. Mereka menjalani pelatihan semi militer. Push up, sit up, lari sudah menjadi materi penting di saat pelatihan seperti ini. Randi duduk di tengah lapangan. Setelah selesai latihan,
Kakinya terasa sudah begitu sangat pegal setelah melakukan lari mengelilingi lapangan. 1 minggu sudah lewatinya di sini. Ibu lagi apa sekarang? Bagaimana kabar ibu? Apa ibu ke pasar belanja sendirian? Randi selalu memikirkan ibunya. Dirinya sangat mencemaskan ibunya. Selama di sini, ia tidak ada berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya memang tidak memiliki alat untuk komunikasi, jadi tidak ada tempat yang bisa untuk dihubungi.